Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda level 4. Apa kabarnya pagi ini? Sehat ya, alhamdulillah. Pagi ini kita kembali belajar PAI ya sama Ustaz Yusuf. Kita belajar PAI yaitu mengenai beriman kepada malaikat ya. Sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Baik anak-anak semua, kita akan belajar beriman kepada malaikat. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami makna beriman kepada malaikat Allah ya, menyebutkan nama-nama dan tugas-tugas malaikat Allah, menerima keberadaan malaikat Allah, menunjukkan sikap patuh sebagai implementasi dari pemahaman makna iman kepada malaikat Allah. Kita akan membahas di sini ya makna tentang beriman kepada malaikat Allah ya. Kita udah tahu belum? Kalau iman kepada malaikat itu ada rukun iman yang keberapa? Yang kedua ya. Terus kita harus meyakini sepenuh hati bahwa malaikat benar adanya ya. Malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah juga seperti kita. Cuma bedanya malaikat itu diciptakan Allah dari nur atau cahaya ya, yang gaib, artinya tidak dapat dilihat ya. Perbedaan malaikat dan manusia itu jelas ya. Kalau manusia itu kita malaikat dulu ya, malaikat tidak berjenis kelamin, beda sama manusia. Manusia itu berjenis kelamin, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Kalau malaikat tidak butuh makan, minum dan butuh kebutuhan yang lain, nggak seperti kita ya. Manusia butuh makan, minum dan kebutuhan lainnya. Yang ketiga, malaikat tidak memiliki nafsu tapi berakal. Beda sama manusia ya, manusia punya nafsu dan punya berakal ya. Terus malaikat itu tidak akan mati atau meninggal sebelum hari kiamat. Beda dengan kita manusia, akan mati sesuai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau sudah waktunya meninggal, manusia akan meninggal, beda dengan malaikat ya. Makna beriman kepada malaikat Allah, udah ada yang tahu belum maknanya? Maknanya adalah yang pertama yaitu meyakini malaikat itu ada meski kita terlihat, seperti sama halnya kita beriman kepada Allah ya, walaupun tidak dilihat kita tetap imani ya. Terus meyakini malaikat itu ciptaan Allah juga dan bukan untuk disembah, beda ya sama kalau kita ini ya. Terus meyakini malaikat memiliki sifat-sifat khusus, selalu patuh kepada perintah Allah, tidak mati sebelum hari kiamat, itu sifatnya. Terus diciptakan dari cahaya atau nur, tidak makan, tidak minum, memiliki tugas tertentu. Kita harus mengenal lagi dulu nih malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Udah ada yang tahu belum malaikatnya siapa aja? Malaikat Allah itu ada 10. 10 nama malaikatnya dan tugasnya. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu malaikat Jibril ya. Tugasnya itu mengantarkan wahyu atau menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul. Terus yang kedua itu malaikat Mikail. Tugasnya menyampaikan rezeki Allah kepada makhluk di dunia. Bukan hanya manusianya, hewan, tumbuhan, semuanya dapat ya. Terus yang ketiga yaitu malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Dia tugasnya nanti pas hari kiamat ya. Terus yang keempat malaikat Israel. Ini tugasnya ya. Tugasnya mencabut nyawa makhluk Allah Subhanahu wa taala ya, banyak seperti manusia, hewan dan ya.
yaitu malaikat raqib ya, yang bertugas mencatat amal perbuatan baik manusia. Nah, ini tugasnya mencatat perbaik amal kita ya. Nah, terus yang keenam yaitu malaikat atid yang bertugas mencatat amal perbuatan buruk manusia. Nah, perbuatan buruk kita juga pasti dicatat sama Allah ya. Nah, terus selanjutnya yaitu malaikat mungkar. Nah, malaikat mungkar bertugas menanyai kita nanti waktu kita di alam kubur ya, waktu kita meninggal kita ditanya di alam kubur. Nah, sama malaikat nakir ya. Nah, tugasnya menanyakan juga. Mungkar nakir nanti menanyai kita di alam kubur. Nah, kita akan ditanya di situ. Terus yang selanjutnya yaitu malaikat malik. Malaikat malik bertugas menjaga pintu neraka ya. Nah, terus yang 10 yaitu malaikat ridwan bertugas menjaga pintu surga ya. Nah, ini yang kita impikan ya. Nah, kita berada di surganya Allah ya. Oke. Nah, itu kita membahas tentang 10 malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Sekarang kita akan membahas mengenai yaitu meyakini atau menerima keberadaan malaikat Allah. Ya, keberadaan malaikat Allah itu dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis ya. Nah, cara kita yaitu untuk berpercaya atau beriman kepada malaikat kita atau menerima keberadaan malaikat Allah itu ada beberapa cara. Yang pertama yaitu kita keyakinan kita bahwa kita selalu diawasi oleh para malaikat-malaikat Allah ya. Terus yang selanjutnya yaitu kita harus banyak-banyak mengingat kematian. Kita juga harus selalu terdorong untuk melakukan kebaikan, karena kebaikan yang kita lakukan pasti akan direkam atau dicatat oleh para malaikatnya. Nah, terus gemar mengerjakan perbuatan baik sehingga akan selalu didoakan oleh para malaikat ya. Nah, kita akan selalu didoakan kalau kita berbuat baik. Nah, terus kewajiban kita juga yaitu menuntut ilmu. Nah, mengunjungi saudara atau sahabat, tidur dalam keadaan suci ya. Terus memilih barisan terdepan ketika sholat berjamaah. Nah, terus selanjutnya kita akan membahas mengenai perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah ya. Nah, kita akan perilaku apa aja sih yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu kita akan membahas perilaku suka bersedekah. Nah, ini yang perbuatan baik yang akan kita ini ya dicatat oleh Allah. Rasulullah pernah bersabda, tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di pagi hari kecuali ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya berkata, ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Yang lain mengatakan, ya Allah berilah kebangkrutan kepada orang yang kikir. Nah, jangan sampai kita di barisan-barisan orang yang kikir ya. Kita harus di barisan orang-orang yang berinfak yang didoakan oleh para malaikat ya. Yang berikutnya yaitu kita berbakti kepada orang tua ya. Nah, terus menghormati guru, menghargai sesama teman, terus mengunjungi atau menjenguk orang sakit dan mendoakannya. Nah, silaturahmi dengan saudara atau tetangga. Itu perilaku yang mencerminkan ya beriman kepada malaikat. Semua amal perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat Allah ya. Rakit atid contohnya. Nah, semoga kita menjadi orang-orang yang taat atau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, kita dicatat sebagai hamba yang taat kepada Allah. Baik Anda semua, nah, itu tadi penjelasan dari Ustadz Yusuf ya. Nah, nanti kalian buka di bukunya halaman 35 ya. Nah, beriman kepada malaikat atau pembelajaran 3. Nah, nanti kalian baca. Nah, bagi yang belum punya bukunya nanti Ustadz akan fotokan ya. Oke. Nah, sekian dulu dari Ustadz Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.